إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita berjumpa kembali di hari Jumat yang mana hari ini terus bergulir di setiap minggunya dan kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan masih dalam agama Islam, masih dalam keadaan di atas Islam dan sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua di atas Islam dan sunnah. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dahulu sebelum Nabi kita Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul, kita semua tahu bagaimana kelamnya, bagaimana jahiliyahnya, bagaimana kerasnya, bagaimana sesatnya dan bagaimana keruhnya keadaan umat manusia pada waktu itu. Mereka menyembah berhala, berpesta minum khamr, berzina, ya, quta'ut thariq, menjadi begal, membunuh orang dan mencuri hartanya, saling bunuh antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, menghinakan wanita, bahkan lebih parahnya lagi jika lahir ya, putri, anak perempuan, mereka malu dan mereka menguburnya hidup-hidup. Na'udzubillah. Ditambah lagi mereka jual beli dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jual beli ijon atau riba dan yang sejenisnya. Itu semua yang mereka lakukan di zaman jahiliyah. Di tengah-tengah kekejian tersebut, lalu Allah utus Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan seluruh umat manusia agar mereka kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka meninggalkan semua kekejian dan kemungkaran yang mereka lakukan. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mendakwahkan Islam kepada segenap manusia, walau konsekuensinya berat. Beliau dihina, beliau disakiti, jalanannya dikasih duri, anak-anaknya dicerai, dilukai, diperangi, diusir dari kampungnya. Namun itu semua tak membuat beliau gentar untuk terus mendakwahkan Islam. Kita tahu para jamaah sekalian, jumlah kaum muslimin terus bertambah. Hari demi hari, waktu demi waktu, setiap hari ada dari mereka yang masuk Islam.
Yang mana ini membuat para petinggi kafir Quraisy bingung, resah, takut kalah kepada Muhammad SAW. Sehingga mereka berkali-kali datang kepada paman Nabi Abu Thalib melobi usaha mereka bagaimana menjegal dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Kita tahu semua ceritanya. Beliau datang kepada paman Nabi, suruh sampaikan kepada Rasulullah, sampaikan kepada Muhammad. Jika memang dunia yang ia inginkan, kami bisa jadikan ia orang yang paling kaya di Makkah. Jika memang wanita yang ia inginkan, kami akan nikahkan dia dengan wanita yang terindah di Makkah. Jika ia menginginkan kedudukan, kami jadikan dia petinggi kami yang paling tinggi. Namun semua ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan dengan kata-kata yang tegas. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW tegas. Katakan pada mereka, wahai paman, kalau matahari mereka letakkan di tangan kananku, bulan mereka letakkan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkannya. Gagal. Negosiasi gagal. Berantakan. Mereka mencoba lagi. Datang lagi kepada Rasulullah SAW. Karena mereka melihat terus kaum muslimin semakin banyak dan semakin banyak. Disiksa bukan tambah lari tapi semakin banyak. Mereka datang lagi kepada Rasulullah SAW. Ya sudahlah, begini saja. Wahai Muhammad, bagaimana kalau 1 tahun kita menyembah Tuhanmu, menyembah Allah, dan tahun depan engkau dan para pengikutmu menyembah Tuhan kami, Lata wal Uzza dan yang lain-lain. Kita lihat para jamaah, langsung Allah Subhanahu wa taala yang menjawab pertanyaan mereka ini. Langsung Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ketujuh yang menurunkan jawaban bagi negosiasi ini. Kita semua hafal suratnya, surat Al-Kafirun. Kul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad kepada mereka, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Dan yang seterusnya ayatnya, dan ditutup dengan kata-kata yang sangat indah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, dan bagiku agamaku. Jangan dicampur-campur. Ketegasan, kejelasan, keyakinan dan keteguhan yang Allah inginkan bagi nabinya dan bagi setiap hambanya. Para jamaah sekalian, sungguh agama kita ini agama yang tegas, agama yang mulia, agama yang berharga diri, agama yang toleransi. Dan kami dan kita semua diperintahkan untuk mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, menjalankan apa yang ada dalam ayat-ayat dan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Para jamaah sekalian, terus jumlah kaum muslimin bertambah dan tak bisa dibendung. Mereka berbondong-bondong masuk dalam agama Islam. Dan kita semua tahu bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah. Karena didesak tidak memiliki kekuatan, mau tidak mau Rasulullah SAW hijrah. Dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, Rasulullah SAW melihat mereka para masyarakat Madinah yang notabene sudah masuk Islam. Ya, kita tahu Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu untuk mendakwahkan mereka yang ada di Madinah. Sehingga mereka sudah banyak yang masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW datang ke Madinah. Namun Rasulullah SAW menemui mereka Ahlul Madinah yang notabene sudah masuk Islam. Mereka punya hari besar. Mereka merayakan suatu hari yang besar, yang mana mereka keluar semua main-main. Dikatakan ada 2 hari mereka miliki. Saat Rasulullah melihat itu, Rasulullah tanya, ada apa ini? Hari apa ini? Mereka menjawab, ini adalah hari dari sebelum kita masuk Islam. Hari di zaman kita, hari besar kita saat kami masih jahiliyah, kata mereka di Madinah. Ya, dengan polosnya mereka menjawab itu, karena Rasulullah SAW yang bertanya. Kita lihat lagi-lagi, di sini terlihat ketegasan dan kemuliaan Islam. Rasulullah melarang mereka
dengan mengatakan qad abdalakumullahu bihima khairum minhuma. Allah sudah menggantikan bagi kalian dari 2 hari ini yang lebih baik bagi kalian dari 2 hari ini. Yaumul Adha wa Yaumul Fitr. Idul Fitri dan Idul Adha. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Nasai. Subhanallah. Terus Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah memperlihatkan ketegasan bagi agamanya. Berbeda dengan orang yang selain orang Islam. Kamu anak-anak, kita sudah punya, kita sudah mensyariatkan. Dan ini syariatnya seperti ini. Dan ditunjukkan itu oleh Rasulullah berkali-kali. Bagi siapa-siapa yang mau mempelajari sirah Nabi kita Muhammad SAW. Dan perlu diketahui para jamaah sekalian, Rasulullah selain tegas menghadapi masalah-masalah seperti ini, masalah yang membuat tercampurnya antara kebiasaan kaum muslimin dan mereka orang-orang kafir, Rasulullah SAW melarang kita agar kita menyerupai mereka orang-orang kafir. Bahkan menjadikan ini sebagai bagian dari agama, menjadikan ini sebagai sunnah dan manhaj kita setiap muslim. Dengan tegas Rasulullah SAW bersabda, khaliful yahud wan nasara. Apakah kita tidak pernah dengar dalil ini para jamaah? Khaliful yahud wan nasara. Selisihilah mereka kaum Yahudi dan Nasrani. Ditambah lagi hadis yang lain, sabda Rasulullah SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang niru-niru kebiasaan satu kaum, maka dia dianggap bagian dari kaum tersebut. Ditambah lagi oleh Rasulullah SAW, al-mar'u ma'aman ahab. Seorang manusia itu akan berada bersama siapa yang dia cintai. Orang kafir yang dia cintai, ia akan sama orang kafir dia. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan berada di agama kawannya. Maka lihatlah bersama siapa dia berkawan. Kita lihat nih, apakah bukan ini isyarat-isyarat dari Rasulullah agar kita tidak masuk-masuk ke sana para jamaah. Agar kita tidak mengotori akidah dan agama kita ini dengan ya bau-baunya mereka. Sungguh agama kita ini adalah agama yang tegas, jelas dan mulia. Dan jika kita lihat para jamaah sekalian, tidak cukup ini semua datang dari Nabi kita Muhammad SAW dan turun dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ayat Al-Quran. Ya, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuji para sahabat dan Allah cantumkan itu dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah, adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan mereka-mereka yang bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang kafir. Ndak leye-leye. Mulia, tegas. Ini anak muslim. Jangan paksa anak untuk masuk ke sana. Jangan paksa anak untuk mencampuri agama anak dengan agamanya. Kalian tegas sama orang kafir. Tarahum ruk'an sujjadan asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Tegas sama orang kafir dan saling menyayangi sesama kaum muslimin. Tarahum ruk'an sujjadan. Kalian lihat mereka itu rukuk sujud, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mengharap keutamaan dari Allah dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya, ada bekas di wajah-wajah mereka dari banyaknya sujudnya mereka. Dzalika mathaluhum fit Taurat. Dan begitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka-mereka ini dalam Taurat. Dijelaskan sama Allah dalam Taurat. Teman-temannya Muhammad SAW seperti itu. Wa mathaluhum fil Injil, dan itu juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Injil. Kita lihat para jamaah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang salah satu dari sifatnya adalah tegas kepada orang kafir. Maka para jamaah sekalian, tidakkah ayat-ayat dan hadis-hadis ini cukup agar kita menjadi seorang muslim yang tegas, agar kita menjadi seseorang muslim yang toleransi? Dengan arti, ana di sini
Kamu di sana. Kamu mau melakukan silahkan. Ana di sini. Ana muslim. Ana orang Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jika kita bandingkan apa yang terjadi dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bagaimana mereka beragama, bagaimana ketegasan mereka, bagaimana kemuliaan mereka. Lalu kita bandingkan dengan kaum muslimin kita ini di zaman sekarang. Betapa banyak dari kaum muslimin yang nyaris hidupnya seperti orang kafir. Lebih parahnya lagi mungkin mereka tidak sholat, Ramadan mereka tidak puasa, zakat mereka tidak keluarkan, dan yang seterusnya. Nyaris hidupnya seperti orang kafir. Penampilannya, pola hidupnya, pergaulannya, keyakinannya, amalan-amalannya, seakan sudah tidak ada lagi bekas keimanan di dalam hatinya. A'udzubillahi min dzalik. Bahkan tak sedikit mereka yang mulai menyindir Islam, menggiring opini, membuat frame seakan yang berpegang teguh kepada ajaran Islam ini adalah orang-orang yang ekstrim, orang-orang radikal, berbahaya, bahkan tak tanggung-tanggung. Sebagian mereka jelas menghina syariat Islam. Sedangkan di waktu yang sama, justru mereka senang meniru dan bergaya seperti orang kafir. Memuja-muja orang kafir, loyal dan pro kepada orang kafir, tajam kepada kaum muslimin dan tumpul kepada orang kafir. Berpesta di hari besar mereka, ikut serta dalam acara-acara mereka, berpenampilan yang sama dengan mereka, bahkan ikut mendoakan mereka yang telah meninggal dunia. Subhanallah. Ada apa gerangan para jamaah? Apa yang terjadi pada kaum muslimin? Kemana harga diri dan martabat dan wibawa kaum muslimin? Diinjak-injak wibawa kaum muslimin. Dulu para jamaah, Romawi itu bilang Rasulullah mau berangkat saat perang Tabuk, jarak 1 bulan, gentar Romawinya, mundur, tidak jadi perang, takut. Sekarang tidak ada. Diinjak-injak kemuliaan dan martabat kaum muslimin. Mengapa para jamaah? Mengapa ini semua terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan subhanallah, 1400 tahun yang lalu beliau katakan ini sallallahu alaihi wasallam, sekarang semuanya terjadi. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dhabbin la salaktumuh. Sungguh kalian akan mengikuti pola-pola cara hidupnya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, satu hasta demi satu hasta, sampai mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan ikut masuk ke dalamnya. Para sahabat tanya, kulna. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, Ayahudu wan Nasara, apakah mereka itu, orang-orang sebelum kita itu adalah Yahudi dan Nasrani? Dijawab oleh Rasulullah SAW, qala Nabi SAW, faman. Kalau bukan mereka siapa lagi? Terjadi atau tidak para jamaah? Terjadi. Justru yang paling marak meramaikan hari besar mereka itu kaum muslimin. Lebih dahsyat daripada orang kafirnya itu sendiri. Yang pakai baju-bajunya itu kaum muslimin. Disewa, part time, kerja, cari fulus, cari uang dari seperti itu. Allahu Akbar. Mana harga dirinya jadi seorang muslim? Di hari Allah Subhanahu wa taala dihina. Dikatakan Allah SWT punya anak.
Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala bilang laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu 3 dalam 1 atau 1 dalam 3. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafir yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah Masih Isa ibnu Maryam. Banyak padahal ayat yang dia hafal. Dia baca kalau sholat. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang kafir dari kaum musyrikin dan para ahli kitab fi nari jahannam, tempatnya di neraka. Tapi dengan mudah kita bilang kalau mati rest in peace, semoga dalam keadaan tenang. Gimana tenang para jamaah? Fi nari jahannam, kata Allah Subhanahu wa taala. Didoakan. Apakah itu bukan doa? Ya, ini yang terjadi di kalangan kaum muslimin sekarang. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua ada sebabnya. Bukan serta-merta terus ini terjadi seperti ini, tidak. Ini semua ada sebabnya para jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun lalu sudah menjelaskan. Idza tabayatum bil 'ainah, kata Rasulullah SAW. Jika kalian jual beli dengan cara riba. Ada atau tidak zaman sekarang jual beli riba? Insya Allah di setiap toko mungkin ada. Wa raditum wa akhadtum adnab al-baqar. Dan kerjaan kalian sibuk sama peternakan-peternakan kalian. Kalian berdirinya di belakang-belakang peternak kalian, hewan-hewan ternak kalian. Wa raditum bizar', sudah sibuk sama pertanian, urusan kerjaan, urusan dunia semua. Wa tarabtumul jihad, dan kalian tinggalkan yang namanya jihad. Apa yang terjadi? Sallallahu alaikum dzullan. Allah akan turunkan bagi kalian kehinaan. Bukankah kaum muslimin sekarang hina? Kenapa? Ya ini. Sudah terjadi apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibuk kaum muslimin sama dunianya, sibuk kaum muslimin sama urusan uang, harta saja setiap hari. Jual belinya tidak benar. Sudah tidak ada yang namanya jihad. Allah akan turunkan kehinaan. Dan Allah tidak akan lepas kehinaan tersebut para jamaah sekalian. La yanzi'uhu, kata Rasulullah, dan tidak akan kehinaan itu dilepas sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali ke agama kalian. Gimana dahulu para Rasulullah dan para sahabat beragama, sampai kita kembali ke sana, Allah akan kembalikan kemuliaan kita kaum muslimin. Maka para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sadar, kalau bukan kita yang sekarang hidup, siapa lagi yang mau mengembalikan kemuliaan kaum muslimin? Kalau bukan kita, mulai dari keluarga kita, ajarkan anak dan istri, siapa lagi? Mau minta, yang mau mengharap dari siapa? Kalau cuma ngomong para jamaah, ayo takbir, 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 tapi jauh dari agama, mau ngapain? Apa hasilnya? Bahkan semakin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita sampaikan para jamaah berguna untuk anak pribadi dan para jamaah sekalian. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudusihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala 'azza min qa'ilin 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم